Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami pada kesempatan kali ini menyampaikan tugas praktek keinsinyuran untuk kegiatan penanganan long segmen Jalan Colomadu Kalipati, Kecamatan Colomadu, tahun anggaran 2024. Kegiatan ini didanai oleh DAK tahun 2024 yang kami sampaikan dari kami Sutopo NIM 24B50053. Kegiatan ini kami sampaikan sebagai salah satu tugas untuk program profesi insinyur Universitas Sugio Pranata. Next. Kami sampaikan riwayat pekerjaan yang pernah kami laksanakan dalam beberapa tahun belakang, dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Berapa paket yang kami tangani, antara lain berasal dari kegiatan dari DAK tahun 2024, kemudian juga dari DAU tahun 2023 maupun tahun 2022. Kami sampaikan informasi kegiatan untuk proyek penanganan long segmen, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rekonstruksi, peningkatan kapasitas Jalan Colomadu Kalipati, Kecamatan Colomadu. Pemilik proyek Dinas PUPR Kabupaten Karanganyar. Kemudian jenis pengadaan adalah pengadaan konstruksi dan metode pengadaan menggunakan metode tender lewat UKPPJ Kabupaten Karanganyar. Waktu pelaksanaan kegiatan 120 hari kalender dimulai tanggal 3 Juli tahun 2024. Tanggal selesai diharapkan selesai kontrak tanggal 30 Oktober tahun 2024. Nilai kontrak pekerjaan senilai Rp2.721.189.000. Kemudian kita lakukan adendum kontrak berupa penambahan terhadap nilai kontrak awal sebesar kurang lebih 10%, sehingga menjadi Rp2.993.308.000. Jenis kegiatan yang dilaksanakan, panjang penanganan jalan yang kita kerjakan 1040 meter dengan lebar antara 9 sampai 12 meter. Kemudian di sana ada pekerjaan tanpa galian perkerasan tanpa core milling mesin. Kemudian juga galian perkerasan beton existing, jadi pembongkaran beton existing untuk diganti dengan struktur yang baru. Kemudian ada lapis perekat aspal ilmusi, dan dilanjutkan dengan ada lapis laston, lapis antara ACBC tebal 6 cm, dan juga ada lapis aus ACWC tebal 4 cm. Untuk struktur rigid kita gunakan lapis pondasi bawah beton kurus 7 cm dan lapis perkerasan beton semen dengan fast track anyaman tunggal dengan tebal 20 cm. Kemudian juga dilengkapi dengan marka termoplastik. Panjang penanganan 1040 meter dan lebar 9 sampai 12 meter. Kami sampaikan untuk lokasi pekerjaan berada di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, berada di pusat kegiatan di Colomadu yang menghubungkan dengan jalan nasional, jalan menuju ke bandara maupun jalan menuju komplek Auri. Desa secara administrasi masuk Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Melihat situasi kondisi tersebut, tantangan pekerjaan yang kami alami merupakan jalan tersebut adalah jalan arteri dan akses menuju tol Solo Ngawi. Kemudian lalu lintas padat, LHR merupakan tertinggi di Kabupaten Karanganyar. Kemudian ada kegiatan pembongkaran dan penggantian beton FS45.
Selain itu, lokasi tersebut dekat dengan objek vital nasional yaitu Bandara Adi Sumarmo Boyolali dan Komplek Auri Colomadu. Kemudian di saat yang bersamaan juga ada kegiatan PSN di Simpang Joglo yang menyebabkan ada pengalihan arus lalu lintas sehingga lalu lintas yang ada semakin padat karena sebagai jalur alternatif menuju ke tol Solongawi lewat gate tol Koldran. Kemudian juga di ruas yang bersangkutan ada trayek bus Solo Trans yang merupakan proyek atau kegiatan lalu lintas yang membutuhkan kontrak kerja dengan Kemenhub sehingga apabila ada pengalihan akan berdampak terhadap rute atau trayek yang sudah dilakukan kerjasama untuk trayeknya. Sehingga dengan kegiatan tersebut kita melakukan koordinasi, kolaborasi dengan aparat kepolisian, perhubungan dan pengelola BST, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Colomadu, Kecamatan di Sukoharjo beserta tokoh-tokoh masyarakat yang ada, sehingga kegiatan ini satu ruas kita lakukan pengalihan arus jadi satu arah, jadi beberapa ruas kita lakukan pengalihan termasuk juga untuk BST kita lakukan rerouting atau pengalihan arus sehingga kegiatan tersebut tidak terdampak kepada pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Sehingga untuk kegiatan saat ini kita lakukan rekayasa lalu lintas. Harapannya selama masa pekerjaan itu tidak ada gangguan dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk itu perlu kita lakukan sosialisasi maupun persiapan untuk pekerjaan. Nah, untuk persiapan pekerjaan secara umum dapat kita sampaikan, kita lakukan wechat atas pekerjaan, kemudian dengan ada koordinasi dengan instansi terkait, pemilik pekerjaan maupun dengan stakeholder lainnya, sehingga kemudian dilakukan ada perubahan termasuk dengan adendum perhitungan nilai kontrak, sehingga perlu kesepakatan bersama apa yang harus kita lakukan. Kemudian juga ada uji untuk material, kita lakukan survei bersama, kemudian ada uji material yang akan dipakai. Sebelum mulai kegiatan, kita lakukan pre-construction meeting atau PCM sebagai rapat persiapan pra pelaksanaan pekerjaan. Sebagai tujuannya adalah untuk penyamaan persepsi terhadap pasal-pasal dalam kontrak, penyampaian struktur organisasi proyek, kemudian pendekatan sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat, kemudian rencana pelaksanaan pekerjaan, jadwal, metodologi konstruksi K3, termasuk rencana pengaturan lalu lintas. Kemudian juga kita mencoba meneliti kendala dan solusi atas permasalahan yang ada. Alhamdulillah dengan kegiatan sosialisasi maupun rekayasa lalu lintas, kegiatan tersebut dapat berjalan dimulai dari pembongkaran beton FS 4, pekerjaan beton FS 5 berupa pembongkaran beton existing, kemudian dilanjutkan dengan penghamparan LPA dan pemadatan terhadap beton yang sudah dibongkar. Kemudian dilanjutkan dengan penghamparan pondasi beton kurus tebal 7 cm. Setelah umur beton kurus tercapai dalam 3 hari, dilanjutkan dengan pembetonan jalan dengan menggunakan beton fast track FS 45 menggunakan ayaman tunggal yang dilengkapi dengan dowel dan tibar. Sebagai pengujian mutu, kita lanjutkan dengan uji terhadap ketebalan beton melalui kordialitas beton. Selain itu juga terhadap dengan pengujian terhadap kualitas beton yang ada di lapangan menggunakan tes lentur. Kegiatan selanjutnya adalah
pekerjaan aspal AC dan BC. Jadi ini adalah bagian satu segmen, kita lakukan perbaikan menggunakan pelapisan ulang terhadap lapis AC BC, kemudian AC BC di lokasi yang bersangkutan. Pemadatan menggunakan alat mekanis dengan pengaturan lalu lintas. Sebagian uji juga kita lakukan uji core terhadap ketebalan dari aspal yang sudah terpasang di lapangan. Diharapkan tidak terjadi selisih atau kualitas yang tetap terjaga. Pada akhir kegiatan kita juga lakukan dengan pembuatan marka termoplastik di lokasi. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya bahwa kegiatan dapat berlangsung dengan baik, dekat kolaborasi kerjasama dengan beberapa pihak yang terkait, sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Sebagai akhirnya mungkin pekerjaan dapat cepat selesai lebih awal dari waktu yang direncanakan. Dari alokasi waktu 120 hari kerja, hanya pakai 90 hari kerja dalam masa pelaksanaan. Jadi penutupan untuk rekayasa lalu lintas kita lakukan selama 40 hari saja, tidak lebihi dari waktu. Yang butuhkan waktu lama adalah untuk usaha konsolidasi, kemudian untuk perencanaan dalam rekayasa lalu lintas karena melibatkan beberapa pihak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.